Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni. Saya akan menjelaskan instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. Instrumen kebijakan fiskal konvensional. Secara tradisional, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen yang digunakan pemerintah di dalam ekonomi yang mengandung sistem pasar bebas dengan harapan dapat mempengaruhi dinamika kegiatan ekonomi di suatu negara. Kebijakan fiskal merujuk pada strategi ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki situasi ekonomi dengan mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah ini juga merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait anggaran negara dengan tujuan untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi. Bagian B, instrumen kebijakan fiskal Islami. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang terkait erat dengan pajak selama masa kenaikan hingga masa kekhalifahan umat Islam telah memiliki pengalaman signifikan dalam menerapkan berbagai instrumen sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang dikelola oleh lembaga Baitul Mal. Sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam dimulai dari awal Islam hingga mencapai puncak kejayaan di zaman pertengahan setelah periode tersebut. Sejalan dengan penurunan dalam pemerintah Islam saat itu, kebijakan fiskal Islam perlahan-lahan mulai ditinggal dan digantikan oleh sistem kebijakan fiskal dari sistem ekonomi modern yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Secara sederhana, menurut APBN, negara Indonesia terdiri dari pendapatan negara dan bantuan terdiri dari penerimaan domestik, yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan dari sektor migas dan non-migas, pajak atas tanah dan bangunan, pajak nilai tambah, bea masuk dan bea keluar, serta pajak cukai dan BPHPT. Penerimaan non-pajak yakni pemasukan dari sumber daya alam yang terdiri atas migas dan non-migas seperti kehutanan, peranikan dan pertambangan serta energi panas bumi. Bagian laba dari BUMN, PNMB lainnya. Pendapatan pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran untuk pegawai, tunjangan kontribusi sosial, pengeluaran barang, pengeluaran pembayaran bunga, utang baik utang dalam negara maupun luar negeri, dan lain-lain. Bagian D, komponen kebijakan fiskal Islami. Dalam Islam, pengelolaan fiskal menjadi tanggung jawab negara serta hak rakyat, sehingga hal ini bukan hanya sekedar kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lebih kepada terciptanya sistem distribusi ekonomi yang adil. Meskipun struktur anggaran pendapatan negara dalam Islam hampir serupa dengan sistem ekonomi konvensional, baik klasik maupun non-klasik, sumber pendanaan yang digunakan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu?